bagaimanapun juga ini juga politik pemirsa, di mana pembentukan kabinet pasti memang sudah ada hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi ketika sudah disebutkan wacana pembentukan Zakon Kabinet, ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Proporsinya seperti apa, akademisi dan juga teknokrat, bahkan juga partai politik. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir Waketum Partai Gerindra. Di sini ada Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Dan juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di sini ada Bang Andi Malarangeng. Ya, dari Partai Gerindra sudah ada, dari Demokrat sudah ada. Sekarang saya akan sapa juga yang merupakan politisi senior Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, assalamualaikum Bang Doli. Belum tersambung tapi ya, sambil saya menunggu Bang Effendi Ghazali juga yang nanti akan bersama-sama dengan saya. Mungkin saya mau tanya ke perwakilan dari dapurnya pembentukan kabinet, meskipun juga minta juga bahwa ada orang-orang Gerindra yang nanti menduduki posisi jabatan kabinetnya Pak Prabowo. Apa sih alasan dari Pak Prabowo mengucapkan pembentukan Zakon Kabinet? Setahu kita Zakon Kabinet isinya adalah akademisi, teknokrat. Bagaimana proporsi untuk para partai politik seperti apa? Persoalan di kita ini adalah kita selalu mendikotomikan apapun, ya. Zakon kabinet kita dikotomikan dengan kabinet yang terdiri dari kader-kader partai politik. Padahal kalau kita lihat de facto salah satu sumber rekrutmen ahli kita, tenaga profesional kita justru dari partai politik. Kita tahu kalau lihat struktur partai politik itu sendiri sudah menunjukkan profesionalisme. Hampir semua partai politik. Ada bidang-bidang yang pembidangannya mirip dengan kabinet. Ada bidang industri, bidang ekonomi, kreatif, ya, bidang perempuan, kemudian macam-macam ya. Kayak contohnya abang ya, adalah bidang hukum ya. Artinya saat ini ya salah satu sumber rekrutmen tenaga profesional untuk mengisi posisi-posisi ya itu memang salah satunya partai politik. Itu fakta karena memang demokrasi kita sudah cukup maju ya. Di zaman reformasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat membentuk partai politik ya, berorganisasi dengan partai politik, dan partai politik mempunyai semacam program kerja internal masing-masing untuk memajukan kader-kadernya. Sehingga banyak tokoh-tokoh partai politik yang memang benar-benar pure profesional. Ya, kita lihat misalnya nih, kayak Menkumham yang kemarin baru diangkat ya, Pak Supratman, Andi Aktas, kolega saya di Partai Gerindra. Siapa yang bisa menolak, beliau sangat cocok di Menkumham. Karena dia seorang dokter ilmu hukum, seorang dosen juga, ya kan ya, paham sekali kerja-kerja tupoksi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi lebih dari profesional ya, pasti memang sangat menguasai bidang tersebut. Bang Habib, ini maksudnya bahwa kalaulah nanti Zakon Kabinet diisi oleh politisi, sebenarnya dia dulunya adalah ahli akademisi dan juga teknokrat. Bukan persoalan dulunya. Jadi ketika dia berpolitik itu bukan berarti status profesionalnya hilang. Iya. Saat ini pun tetap ya banyak sekali kok ekonom-ekonom hebat ya, ahli-ahli ahli-ahli politik ya, itu yang memang ada di partai politik dan memang ya mohon maaf ya, senior kita nih Bang Andi Malarangeng ya, beliau ini kan dari dulu kita tahu profesionalitasnya, baru dengan kapasitas yang begitu hebat beliau masuk partai politik, kan orang tahu kapasitas beliau gitu. Baik, kalau Bang Andi Malarangeng sendiri sama tidak sih logika berpikir dengan Bang Habib bahwa belum tentu kemudian Zakon Kabinet itu tidak pernah masuk dalam keanggotaan partai politik? Sebenarnya ya agak mirip-mirip juga dia politisi, tapi dia juga ahli atau bagaimana? Karena memang salah satu fungsi dari partai politik adalah fungsi rekrutmen. Kita melakukan rekrutmen dari warga masyarakat untuk masuk dalam partai politik. Nah, yang dari masyarakat ini macam-macam keahlian. Kemudian nantinya kita harapkan ketika kita menang dalam pemilu misalnya, mendapat kesempatan untuk menjalankan kekuasaan, orang-orang ini kemudian bisa kita masukkan kita calonkan menjadi mereka-mereka yang tepat untuk mengisi posisi-posisi baik itu di eksekutif maupun legislatif. Nah, karena itu apalagi partai politik modern, memang sekarang ini partai politik modern seperti dikatakan Bung Habib tadi, di Gerindra maupun di Demokrat, itu
ada ketua-ketua bidang yang membidangi apakah itu kelautan, perindustrian, kehutanan, pertanian, dan segala macam. Seakan-akan menjadi semacam kabinet bayangan semacam begitu ya. Sehingga mereka juga mengikuti, memonitor berbagai macam isu-isu di samping mereka dari latar belakang yang pas untuk itu. Tapi memang ada juga di dalam, biasanya di dalam kabinet sistem presidensial bisa saja presiden memilih orang yang non partai politik untuk masuk dalam kabinet. Kalau sistem parlementer, semua kabinet biasanya dari partai politik. Seperti di Malaysia, Anda nggak mungkin jadi menteri kalau bukan anggota DPR, anggota parlemen. Jadi anggota parlemen itulah yang menjadi menteri. Singapura juga begitu. Tetapi dalam sistem presidensial, karena presiden bisa membuat misalnya posisi-posisi tertentu yang sifatnya non partai politik, misalnya Kementerian Keuangan. Biar aja yang non partai politik di situ. Tapi sebenarnya kalau ditanyakan kepada partai-partai politik yang ada, koalisi Kim misalnya, punya nggak dokter-dokter ekonomi yang bisa diusulkan untuk jadi? Punya sebenarnya. Tapi ini semua tergantung dari presiden terpilih nantinya. Oke, Bang Andi Malarangeng, tapi Partai Demokrat sempat khawatir nggak sih dengan wacana second kabinet? Kurang dong nanti kursi untuk Partai Demokrat. Kalau second kabinet itu diartikan sebagai orang-orang yang kira-kira the man behind the right man in the right place. Dengan punya kemampuan pada posisinya, itu tidak ada masalah. Kalau second kabinet orang yang ahli dalam bidangnya atau mampu punya kapasitas untuk menjalankan tugas dari kementerian tersebut, itu kan pada dasarnya juga second kabinet. Jangan selalu dianggap bahwa second kabinet harus berarti non partai politik. Mungkin saya mau tanya lagi ke Bang Habib, sebenarnya awal mula Pak Prabowo tercetus ide ini itu sejak kapan sih sebenarnya? Sejak dulu. Second kabinet. Sejak dulu, mungkin dalam setiap kampanye selama beberapa kali pilpres ya, Pak Prabowo sampaikan begitu. Alasannya? Bentuk kabinet yang memang kabinet kerja, ya, yang langsung kerja. Jadi kita, apalagi ini kan kita bicara keberlanjutan dari pemerintahannya Pak Jokowi, sehingga waktu penyesuaiannya pasti lebih sedikit. Jadi begitu dilantik langsung kerja menyelesaikan agenda-agenda pemerintahan yang saat ini maupun yang diperlukan di saat besok itu, ya kan ya. Jadi memang ini bukan hal yang baru, cuma memang ditanya wartawan Pak Sekjen Ahmad Muzani kemarin, karena kan jelang pelantikan DPR dan Pak Prabowo, tentu ini akan lalu menjadi isu. Gitu. Nah mungkin Bang Andi Malarangeng bolehlah diberikan komentar. Sebenarnya apa beda second kabinet yang katanya kabinet kerja dengan kabinet-kabinet era presiden sebelumnya? Sebut saja Pak Jokowi, bahkan juga Pak SBY. Memang ada kabinet yang ketika dilantik santai-santai nggak kerja. Sama saja toh. Apakah ini sekedar nama atau ada esensi lain yang nanti akan dicapai sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam?